Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik para ikhwah jamaah Bumiku Mengaji yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan pada kita semuanya untuk kembali bersama hadir dalam ruang Zoom meeting online Bumiku Mengaji bersama guru kita Ustadz Ahmad Zainuddin Hafizahullah taala, yang dimana kita akan melanjutkan kajian malam kita rutin di hari Jumat dengan beliau menggunakan kitab bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dan dengan tema dosa-dosa besar. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz telah meluangkan waktunya untuk kita semua. Semoga Allah memberkahi eh, waktu yang diluangkan dan juga Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian informasi mengenai kajian kita seperti biasa akan kita buka nanti sesi tanya jawab di akhir kajian. Kami persilahkan bagi ikhwan maupun akhwat yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz bisa menekan tombol raise hand. Kemudian kami izinkan untuk bisa bertanya langsung atau bisa menuliskan pertanyaannya dan dikirimkan di kolom chat untuk kami bacakan kepada Ustadz. Baik, tanpa memperpanjang kalimat, mari kita siapkan alat tulis kita dan mari kita bersiap untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh Ustadz. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Ustadz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, malam pertama dari eh, bulan Jumadil Akhirah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 21 November 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian dengan membaca kitab Taujihat Islamiyah di Islahil Fardi wal Mujtama yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala.
Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, jamaah Majelis Taklim Bumiku Mengaji yang saya muliakan karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada bab, yaitu penulis rahimahullahu taala berkata ijtanibu al-kabair, yang artinya jauhilah dosa-dosa besar. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan beberapa poin itu, bahwa ada di dalam agama Islam ternyata dosa besar dan ada dosa kecil. Kemudian ada dalam agama Islam yaitu eh, dosa-dosa besar adalah setiap dosa yang diancam dengan murka, siksa, neraka, laknat, dan hukuman tertentu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita lanjut apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu macam-macam dosa besar, ya. Sebentar, kita sampai kepada dosa besar yang pertama dalam perkara akidah, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita lanjut kepada poin yang kedua, al-kabair fin nafsi wal aqli, yaitu qatlun nafsi bighairi ihraqul insan awil hayawani bin nar, wal istitalatu ala dhaif awil zawjah awil tilmid awil khadim awil dabbah wal ghibah wal namimah naqlul kalami sayyi lil fitnah wal mashrubat al muskirah bi anwa'iha, yang artinya dua dosa besar dalam jiwa dan akal: membunuh orang tanpa alasan, membunuh orang tanpa alasan yang benar. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Fala taqtulu wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal
abadi di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakannya siksa yang besar. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa diharamkan dan termasuk dosa besar membunuh orang yang beriman tanpa kebenaran. Membunuh orang yang beriman tanpa kebenaran. Termasuk daripada dosa besar. Kemudian juga ada dalil yang lain yang menunjukkan hadap dosa besar tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang hamba-hamba yang menjadi hamba-hamba Allah, dan sifat-sifat mereka adalah wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan kebenaran. Kecuali dengan kebenaran. Ini sifat-sifat orang beriman, yaitu tidak membunuh orang tanpa ada alasan yang benar. Ya, tanpa ada alasan yang benar. Ini tidak boleh dan berat sekali membunuh dengan tanpa alasan yang benar. Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Kabair menyebutkan tentang bahaya dosa membunuh tanpa ada alasan yang benar. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa tidak ada dosa yang lebih besar setelah dosa melakukan kesyirikan dibandingkan membunuh, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Furqan yang saya bacakan tadi. Sifat hamba-hamba Allah yang beriman adalah tidak melakukan kesyirikan, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berdoa kepada selain Allah, maksud saya, kemudian tidak membunuh jiwa yang tidak dibenarkan untuk dibunuh tanpa kebenaran. Nah, ini adalah hal yang sangat besar di dalam agama Islam. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Begitu juga dalam surat Al-Maidah ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'an." Yang artinya barang siapa yang membunuh nyawa tanpa nyawa, artinya bukan karena hukum qisas, atau dia merusak di muka bumi, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Ini tidak diperbolehkan dan termasuk dosa besar. Begitu juga dalam surah At-Takfir ayat 8 sampai 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza al-mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat." Yang artinya, dan jika al-mau'udah itu bayi-bayi yang dikubur tanpa sebab, ya. Sebabnya hanya karena mungkin dia adalah bayi wanita. Nanti di hari kiamat bayi-bayi tersebut akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, bi ayyi dzambin qutilat,
dengan sebab apa bayi tersebut dibunuh. Nah, ini menunjukkan bahwa diharamkan untuk membunuh karena nanti di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, eh, beliau ditanya ayyu dzambi a'zam. Artinya dosa apakah yang paling besar? Dengan Rasul Shallallahu alaihi wasallam menjawab antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang menciptakanmu. Kemudian beliau ditanya lagi summa ay. Lalu apa lagi wahai Rasulullah dosa paling besar? Beliau menjawab antaqtula waladak khasyata an yat'ama ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena takut eh, ia akan makan bersamamu. Karena takut ia akan makan bersamamu. Nah, hadis riwayat Bukhari yang menunjukkan bahwa diharamkan membunuh, apalagi membunuh anak. Apalagi karena hanya takut mendapatkan kemiskinan gara-gara memiliki anak tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hadis yang lain yang menunjukkan bahwa dosa membunuh sangat berat, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Jika dua muslim bertemu dengan dua pedangnya, ini maksudnya saling membunuh satu dengan yang lainnya, fal qatil wal maqtul finnar. Maka yang membunuh dan dibunuh dalam neraka. Yang membunuh dan dibunuh di dalam neraka. Timbul pertanyaan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang membunuh pantas di dalam neraka. Lalu ada apa dengan orang yang terbunuh? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bersabda, Innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Orang yang terbunuh tetap saja dia di dalam neraka karena dia juga bersemangat untuk membunuh temannya. Karena dia juga bersemangat untuk membunuh temannya. Artinya kalau dia terbunuh dia juga menjadi pembunuh. Ini menunjukkan bahwa membunuh adalah dosa besar. Kenapa? Karena diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad tentang membunuh ini, la yazalul mar'u fi fushatin min dini ma lam yatanadda bidamin haram. Masih saja eh, seseorang dalam kelapangan dari perkara agamanya selama tidak kena darah yang haram. Selama tidak terkena darah yang haram. Ya, kalau sudah terkena darah yang haram, maka susah baginya untuk lapang saat hisab kelak. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Nasa'i, hadisnya Hasan dengan pembantu-pembantu riwayat yang lain bahwa dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, laqatlu mu'minin, laqatlu mu'minin a'zamu 'indallah min zawalid dunia. Sungguh membunuh orang beriman
lebih besar dosanya di sisi Allah, perkaranya di sisi Allah dibandingkan hilangnya dunia. Lebih besar dosanya di sisi Allah dibandingkan hilangnya dunia. Nah, ini menunjukkan bagaimana eh, beratnya perkara membunuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, jangan sampai sedikit-sedikit main pisau, jangan sampai sedikit-sedikit main tonjok dan seterusnya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian selanjutnya hadis Rasul juga yang berkaitan dengan membunuh, hadis riwayat Bukhari, yaitu awwal ma yuqda bainan nas fid dima. Yang pertama kali akan eh, di apa ya di diadilkan, diputuskan di antara manusia adalah perkara darah. Yang pertama kali diadilkan di antara manusia adalah perkara darah. Kalau ada yang bertanya, bukankah yang dihisap pertama kali di sisi Allah adalah perihal sholat? Lalu kenapa ini ada perkara darah? Maka jawabannya, perihal sholat hubungannya antara hamba dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perihal darah hubungannya antara hamba dengan hamba, antara makhluk dengan makhluk, ya, antara makhluk dengan makhluk. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian eh, dalam hadis yang lain yang menunjukkan juga bahayanya dan besarnya dosa membunuh. Banyak hadis-hadisnya ini. Di antaranya juga adalah eh, menjadi penunjuk atau pelopor terbunuhnya seseorang. Nah, ini bahaya sekali, menjadi pelopor terbunuhnya seseorang. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, Man ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala bani Adam al-awwal iflun min damiha li'annahu awwalu man sannal qatl. Tidak ada seorang yang dibunuh dengan kezaliman kecuali atas anak Adam yang pertama eh, tanggung jawab atau bagian dari darahnya tersebut. Karena ia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Nah, ini bahaya ketika seseorang menjadi pelopor terjadinya pembunuhan. Ya, jangan sampai menjadi pelopor terjadinya pembunuhan di tengah kaum muslimin karena dia akan bertanggung jawab atas semua darah tersebut. Seperti misalkan kerusuhan yang sebelum ini. Maka siapa saja yang ikut berkomentar, kemudian akhirnya terhasut, eh, apa namanya, terhasut, kemudian terjadilah pembunuhan, terjadilah eh, kekacauan, maka semua yang menjadi sebab terjadinya pembunuhan tersebut dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa dalil yang menunjukkan akan hal itu? Coba perhatikan hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dan hadis riwayat Imam Ibnu Majah ini ada yang mensahihkan, ada yang melemahkan bahwa tetapi kita baca hadisnya, man a'ana ala qatli mu'minin bi syatri kalimah laqiyallaha maktubun baina ainai ayisun min rahmatillah. Barang siapa yang menolong atas
terbunuhnya seorang beriman walau hanya dengan satu kata. Walau hanya dengan satu kata, subhanallah. Maka dia akan bertemu dengan Allah dan tertulis di tengah-tengah matanya atau di tengah antara dua matanya, yaitu orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya susah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya karena dia sudah menolong orang yang ingin membunuh orang beriman. Nah, di sana ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu dzambin 'asa Allah an yaghfirah illa ar-rajul yamutu kafiran aw ar-rajul yaqtulu mu'minan muta'ammidan." Yang artinya setiap dosa semoga Allah mengampuninya kecuali orang yang meninggal dalam keadaan kafir atau kecuali seseorang yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja. Berat membunuh orang yang beriman dengan sengaja sangatlah berat. Bahkan bukan hanya orang beriman, tetapi orang yang dijamin keamanannya meskipun dia orang kafir atau musyrik, tapi dia dijamin keamanannya, maka pada saat itu dia tidak diperbolehkan untuk dibunuh. Dia tidak diperbolehkan untuk dibunuh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan untuk dibunuh. Contoh misalkan orang yang mu'ahad. Mu'ahad artinya dalam perjanjian aman, damai. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yurah raihatal jannah. Wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman." Barang siapa yang membunuh seorang yang mu'ahad, yaitu yang dalam perjanjian aman, seperti misalkan turis datang ke Indonesia dalam perjanjian aman, kemudian seorang dari negeri kafir datang ke Indonesia, datang ke negeri Muslim dalam perjanjian aman, maka pada saat itu siapa yang membunuhnya tidak akan mencium bau surga. Dan sesungguhnya bau surga atau semerbak surga ini bisa tercium dari 40 tahun perjalanan burung. Hanya kalau burung terbang selama 40 tahun, maka dia baru akan mencium bau surga. Nah, orang yang membunuh, orang yang dalam perjanjian aman, tidak akan mencium bau surga tersebut. Karena dia melakukan kezaliman dan ketidakjujuran di dalam kesepakatan. Ini. Baik. Kemudian penulis berkata, wa ihraqul insan awil hayawan binnar. Termasuk daripada dosa besar adalah yaitu membakar orang dan hewan dengan api. Maka di dalam agama Islam tidak boleh seseorang menghukumi orang lain dengan membakar, ya. Tidak diperbolehkan menghukumi seseorang dengan membakar baik itu hewan ataupun manusia, ya, baik itu hewan ataupun manusia. Eh, Coba perhatikan sekarang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kunna ma'a Rasulillah SAW fi safar. Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam safar. Fantalaqa li hajatih. Lalu beliau pergi untuk sebuah hajatnya, yaitu buang air kecil atau buang air besar. Kemudian fa fara'ainahu hamratan ma'aha farfan.
فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجأ هذه بولدها ردوا ولدها إليها ورأى قرية نمل قد حرقناها قال من حرق هذه قلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار, yang artinya Rasul SAW pernah melihat sarang dari semut dibakar oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian beliau berkata, siapakah yang yang telah membakar ini? Siapakah yang telah membakar ini? Dan para sahabat mengatakan, kami wahai Rasulullah. Dan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak seyogianya eh, menyiksa dengan api kecuali Tuhan yang memiliki api. Tidak seyogianya menyiksa dengan api kecuali Tuhan yang memiliki api. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menyiksa dengan api tidak diperbolehkan. Bagaimana Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, la tu'adzibu bi'adabillah. Janganlah kalian menyiksa dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian menyiksa dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga manusia. Hewan saja tidak diperbolehkan, apalagi manusia. Nah, kemudian setelah itu penulis rahimahullahu taala berkata, wal istita'atu 'ala ad-dha'if aw az-zawjah aw at-tilmid aw al-khadim aw ad-dab. Artinya termasuk dari dosa besar adalah mengulur-ngulur waktu pemberian hak orang lemah atau istri atau murid atau pembantu dan binatang melata. Ini termasuk daripada dosa besar, yaitu tidak memperhatikan hak-hak orang lemah. Ya, seperti rakyat, kemudian seperti istri, ini lemah. Anak yatim, ini lemah. Rasulullah SAW bersabda, Inni uharriju alaikum haqqad dha'ifain. Sesungguhnya aku memberatkan kepada kalian dua hak yang lemah, dua hak orang lemah, al-yatim wal mar'ah, anak yatim dan perempuan. Kita tidak boleh seseorang untuk mengulur waktu memberikan hak kepada orang lemah, baik itu anak yatim ataupun istri. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda tentang istri, bahwa beliau di posisi yang lemah selalu, yaitu beliau bersabda, "Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna awanun 'indakum." Aku wasiatkan kalian wahai para suami berbuat baik kepada para istri, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tawanan di tengah-tengah kalian. Tawanan artinya adalah tidak bisa ngapa-ngapain, berat, lemah. Tidak bisa ngapa-ngapain, berat, lemah dia untuk mengerjakan sesuatu. Begitulah istri, dia tidak bisa berbuat yang begitu banyak kecuali dengan izin suaminya.
Tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Tidak boleh berbicara dengan orang kecuali dengan izin suaminya. Semua adalah kelemahan istri. Makanya sudah lemah tidak boleh dizalimi. Kemudian juga murid, pembantu atau dan. Tidak boleh seseorang mengulur-ngulur waktu ataupun gaji untuk pembantu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'tul ajira haqqahu qabla an yajiffa araqahu." A'tu al-ajira haqqahu. Berikanlah kepada upahnya sebelum uh, habis keringatnya. Qabla an yajiffa araqahu. Hadis riwayat dari uh, Imam Baihaqi. Kemudian juga uh, Al-Diya Al-Maqdisi yang menunjukkan bahwa ini hadis meskipun dia lemah, tetapi jika dikumpulkan seluruhnya maka menjadi hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Hadis tersebut menjadi hadis yang sahih. Nah, kemudian juga binatang melata. Nah, ini tidak boleh juga melalaikan hak yang dimiliki oleh binatang melata, seperti misalkan binatang piaraan, yang tidak boleh memberikan haknya terlambat. Eh, Maksud saya makanannya kah, minumannya kah, nggak boleh. Ada hadis yang menunjukkan seorang wanita disiksa di dalam neraka akibat dia memelihara seekor kucing yang dia kurung dan dia tidak beri makan, minum, dan juga dia tidak lepaskan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Azibat imra'atun fi hirrah sajanatha hatta matat." Seorang wanita disiksa disebabkan karena kucing yang dia kurung sampai meninggal. Pada salat finnar fi hannar, maka dia masuk ke dalam neraka disebabkan hal tersebut. La hiya at'amatha wala saqatha idh habasatha. Tidak juga si anak kecil ini tidak diberi makan, tidak diberi minum ketika dikurung. Wala hiya taraktaha ta'kulu min khasashil ard. Dan juga ketika dia diberi kebebasan untuk eh, yang namanya di luar kandang, maka tidak dibiarkan juga oleh pemiliknya untuk di luar kandang agar bisa makan makanan yang dia cocok baginya. Ini disebabkan inilah dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan termasuk dari dosa besar adalah eh, al-ghibah wan namimah. Al-ghibah wan namimah. Ini termasuk daripada dosa besar, yaitu membicarakan orang lain di belakangnya, di belakang orang lain tersebut. Namimah adalah memindahkan perkataan seseorang kepada orang lain disebabkan karena hasad, dengki. Nah, ini namanya adalah apa tadi? Namanya adalah yaitu ghibah namimah ya, mengadu domba dalam bahasa Indonesianya. Dan dalil-dalil yang menunjukkan haramnya ghibah di antara dalilnya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih sebelumnya dalam Al-Quran malahan, yaitu Allah berfirman wala yaghtab ba'dukum ala ba'd.
ya ayyuhalladzina wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian dari kalian menggibah sebagian yang lain. Janganlah sebagian dari kalian menggibah sebagian dari yang lain. Kata Rasul kata Allah Subhanahu wa taala, "Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Yang artinya dan apakah salah seorang di antara kalian menginginkan untuk memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai. Padahal kalian membencinya memakan hal tersebut. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 12. Begitu juga diharamkan ghibah melalui hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah?" Dan para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Zikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah engkau menyebutkan sesuatu yang buruk tidak di hadapannya. Dan salah satu bahayanya ghibah juga adalah menghabiskan pahala, ya, menghabiskan pahala sebagaimana dalam hadis dari uh, Abu Dawud bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad qul ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah, hasbuka min Safiyyata kadza wa kadza. Wahai Rasulullah, Safiyah itu kan begini orang yang maksudnya pendek gitu. Dan kenapa sih dengan dia gitu? Dan kata Rasulullah SAW, sungguh engkau telah mengucapkan sebuah ucapan, lau muzijat bima'il bahri lama jazathu. Kalau seandainya tercampur ucapan tersebut dengan air lautan, maka air lautannya akan keruh. Air lautannya akan keruh, berubah rasanya, warnanya, karena saking buruknya perbuatan tersebut. Nah, ini juga menunjukkan bahwa haramnya seseorang berlaku ghibah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu an, inna min arbar riba istitalatu fi al-istitalah fi ardil muslim bighairi haq. Sesungguhnya riba yang paling berat adalah seseorang membicarakan berpanjang-panjang di dalam kehormatan seorang muslim tanpa kebenaran. Di dalam kehormatan seorang muslim tanpa kebenaran. Nah, ini adalah bahayanya dan dosa besarnya ghibah dan namimah. Namimah di dalam agama Islam juga terlarang, ya. Dan dia adalah akhlak yang buruk di dalam agama Islam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sabda tentang namimah dan pengharamannya berdasarkan dari hadis Rasul dan sebelumnya bahkan dari ayat-ayat Al-Quran. Di antara uh, dalil dari Al-Quran adalah surat Al-Qalam ayat 10 sampai 13. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Janganlah kau di setiap yang suka bersumpah dan menghinakan. Hammazim masya'in binamim. Hammaz saling mencela, masya'in binamim. Selalu membawa kabar-kabar untuk mengadu domba. Ini dalil menunjukkan bahwa penyebutan madu domba adalah buruk,
Ya, penyebutan mengadu domba adalah buruk. Nah, kemudian juga hadis Rasul surat Al-Humazah ayat 1, wailun likulli humazatil lumazah. Yang artinya neraka wail. Wail itu artinya adalah wadin fi jahannam law suyirat ma'al jibal lama. Sebuah lembah dalam neraka jahanam, kalau seandainya dimasukkan gunung, niscaya gunungnya akan meleleh. Saking panasnya berarti. Nah, para ikhwah, Rasul SAW, Allah berfirman, wailul likulli humazah lumazah. Neraka wail bagi siapa yang humazah. Humazah yang artinya adalah mengadu domba. Kemudian lumazah yang artinya suka mencela. Ya, suka mencela. Eh, dan Rasul SAW bersabda, ala unabbi'ukum mal'idah. Hiya namimah al-qalah bainan nas. Tahukah kalian apa itu idah? Idah itu adalah namimah yang memindahkan perkataan di antara manusia, yang memindahkan perkataan di antara manusia. Dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa beliau mengatakan, ala ukhbirakum bisyirarikum, maukah aku beritahukan kepada kalian dengan orang-orang terburuk kalian? Siapa mereka? Al-masya'una bin namimah, orang-orang yang berjalan dengan mengadu domba, ya. Al-mufarriquna bainal ahli, yang memisahkan antara dua orang yang saling mencintai, antara saudara juga. Al-baghuna lil bura'a al-'ad, orang-orang yang melampaui batas. Ini adalah manusia-manusia yang buruk, manusia-manusia yang buruk. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul SAW, Qatadah bin Da'am as-Sadusi, seorang tabi'i, beliau berkata, kana yuqal inna min syarri ibadillah kulla ta'anin wa la'anin wa nammamin. Sesungguhnya dikatakan orang yang paling buruk dari hamba-hamba Allah adalah setiap orang yang suka mencaci, melaknat, dan mengadu domba. Caci, melaknat, dan mengadu domba. Kemudian juga hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat atau As-Saghir, bahwa Rasulullah SAW bersabda, wa inna abghadakum ilayya al-masya'una bin namibah. Sesungguhnya orang yang paling eh, aku benci adalah orang yang berjalan dengan mengadu domba. Jadi ke sana kemari untuk memindahkan perkataan sana ke sini, pindahkan perkataan sini ke sana. Akhirnya terjadi perpisahan. Al-mufarriquna bainal hibbah, yang memisahkan antara teman-teman yang saling mencintai karena Allah. Nah, kemudian juga para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari buruknya mengadu domba adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Muslim, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Watajiduna syarran nas dzal wajhain alladhi ya'ti haula biwajh wa haula biwajh." Yang artinya, dan kamu akan mendapati manusia paling buruk yang mempunyai dua wajah, yang datang kepada mereka dengan satu jenis wajah, yang datang kepada mereka dengan wajah yang lain. Ini adalah kemunafikan pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas, namimah ini berat, ya, bisa memindahkan perkataan orang kepada orang lain untuk menghancurkan hubungan di antara keduanya. Ini sangat berat. Nah, kemudian setelah itu, wal masyrubat al muskirah bi anwa'iha, yang artinya minuman-minuman yang memabukkan dengan berbagai macam jenisnya. Nah, kal khamri wan nabidhi wal whisky
wal birah wa ghairiha. Seperti minum khamar, minuman yang memabukkan, an-nabidh, minuman yang berasal dari fermentasi, al-whisky, minuman dari whisky, kemudian birah wa ghairiha. Birah saya tidak tahu apa itu maksudnya. Nah, ini termasuk daripada hal yang sangat diharamkan dalam agama Islam, yaitu eh, mengkonsumsi sesuatu yang menghilangkan akal, termasuk di dalamnya adalah eh, minum khamar atau yang lain-lainnya. Dalilnya jangan jelas, sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sesungguhnya khamr, kemudian maisir, kemudian al-ansab, kemudian al-azlam. Khamr minuman yang memabukkan, maisir judi, al-ansab mengundi nasib, ya, mengundi nasib eh, dengan sesuatu. Al-azlam adalah atau sebalik, al-ansab adalah menjadikan hewan sebagai sasaran tembak. Wal azlam adalah meletakkan sesaji untuk berhala. Itulah perbuatan syaitan, maka jauhilah agar kalian. Dan di dalam hadis banyak sekali tentang pengharaman minum khamr. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan adalah haram. Setiap yang memabukkan adalah haram. Wa inna allaha ahida wa inna alayya ala allahi ahdan liman yashrabul muskira an yasqiyahu min tinatil khabal. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah, berjanji bagi siapa yang minum bukan, Allah akan meminumkan kepadanya tinatul khabal. Apa itu tinatul khabal, wahai Rasulullah? Irqu ahli nar atau ansaratu ahli nar. Keringatnya penghuni neraka. Dan juga kotoran-kotoran dari penghuni neraka. Ataupun keringat-keringat basah-basah dari penghuni neraka. Ini termasuk daripada yang akan diminum oleh orang yang eh, minum minuman yang memabukkan. Minum minuman yang memabukkan. Nah, kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah, penulis berkata, wa tanawul as-sumum, wa tanawulis sumum, wa akli rahmil khinzir, dan memakan racun. Ini diharamkan. Memakan daging babi, wal maitah bila darurah, dan bangkai tanpa ada rasa terpaksa, wal ashribah ad-dharrah, dan juga diharamkan untuk meminum bangunan minum minuman yang membahayakan, wal ashribah ad-dharrah, meminum minuman yang membahayakan. Minuman di sini maksudnya yang dimasukkan ke dalam mulut. Karena penulis mengatakan di sini kal hashish wad dukhan lidararihima. Seperti hashish. Hashish itu orang meniup, apa namanya? Meniup eh gambarnya begini, al hashish ini. Saya bisa berikan al hashish. Nah, ini adalah gambar dari hashish.
Biasanya dia dilinting-linting begitu. Nah, ini adalah al-hashish. Iya, nah, itu seperti itulah ya. Itu al-hashish diharamkan itu. Penulis berkata, "Wad-dukhan li dhararihima wa qatl insan nafsahu walau bi tadkhin." Dan seseorang membunuh dirinya walau dengan pelan-pelan seperti merokok. Ya, seperti merokok. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada buku saya pernah membaca yaitu judulnya, dan buku ini ditulis oleh ulama abad ke-11, bayangkan, 11 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 1033. Kita sekarang abad ke-15, 1447. Berarti sekitar 300-an tahun yang lalu. Ya. Tahqiqul Burhan fi sya'ni dukhan alladhi yashrabuhu an-nasu al-yawm. Artinya penelitian petunjuk dalam permasalahan mengkonsumsi rokok atau merokok yang dihirup, dihisap oleh manusia sekarang. Ditulis oleh Al-Syeikh Mar'i bin Yusuf Al-Karmi Al-Maqdisi Al-Hambali. Kemudian buku ini mengatakan bahwa eh, pendapat yang lebih kuat menurut beliau yaitu dia makruh gitu ya. Dia makruh. Tapi kemudian buku ini diberikan catatan kaki, komentar oleh para ulama. Di antaranya Abu Ubaidah, Fadil Syekh Abu Ubaidah, Masyhur Hasan Salman. Bahwa dalilnya adalah haram. Dalilnya adalah haram. Sebentar. Dan dalil-dalil yang menunjukkan haramnya merokok, ya, banyak sekali. Di antaranya dari Al-Quran, Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 157. Wa yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan ia menghalalkan bagi mereka at-tayyibat. Yaitu Rasulullah SAW menghalalkan yang makanan yang baik-baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan beliau, yaitu Rasulullah SAW, mengharamkan al-khaba'ith. Maka merokok haram karena dia termasuk daripada khaba'ith, yaitu hal-hal yang buruk. Ya. Kemudian merokok juga haram karena dia berbahaya untuk kesehatan dan penyebab kematian. Dalam surat An-Nisa ayat 29 sampai 30 Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian. Nah, dan sudah dimaklumi bagi orang yang berakal sehat bahwa kalau seandainya
orang yang berakal sehat ini ditanya di manakah rokok di antara thayyibat dan khaba'ith, hal yang baik dan hal yang buruk. Ini maka niscaya dia akan meletakkan dukhan atau rokok ke dalam tempat yang buruk. Baik. Kemudian dia membahayakan. Rasulullah SAW bersabda, la darar wa la dirar. Tidak ada bahaya dan tidak ada mendatangkan bahaya. Saya punya buku dengan judul, ini awal-awal saya tulis buku. Judulnya adalah Kalau Benar Kenapa Tidak Diikuti. Kalau benar, mengapa tidak diikuti? Bentar, saya cari. Di situ ada permasalahan yang memang ini saya tulis karena buku itu tulisan yang ditulis karena ada orang bertanya dan pertanyaannya sangat mendasar sekali. Dan saya baru mengenal dakwah ini dan saya lihat apa yang selama ini kita lakukan, kenapa kemudian dinyatakan salah, gitu ya. Kenapa kemudian dinyatakan salah? Nah, itu salah satunya adalah yaitu tentang eh, merokok. Kenapa diharamkan untuk merokok? Padahal banyak sekali para kiai, para ustadz, para habaib, mereka merokok. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya jawab di dalam buku tersebut, orang ketika menolak kebenaran ada penyebab-penyebab. Salah satunya adalah kesombongan. Dan seseorang yang tidak mau menerima kebenaran karena dia menyombongkan diri dari kebenaran. Menyombongkan diri dari kebenaran. Misal, di dalam Al-Quran jelas sekali, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian bunuh diri kalian sendiri. Nah, itu dalil yang menunjukkan bahwa haramnya merokok. Ya, haramnya merokok. Dan banyak sekali juga dalil-dalil yang lain tentang haramnya merokok ini. Maka, jadi kalau ditanya, kenapa rokok diharamkan? Karena Allah berfirman, surat Al-A'raf ayat 157, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Rasulullah SAW menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Orang yang berakal tidak meragukan bahwa rokok adalah termasuk hal-hal yang buruk. Itu sebab pertama. Sebab yang kedua,
Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Tanpa diragukan lagi, rokok mengakibatkan penyakit yang mematikan. Kemudian yang ketiga, karena surah An-Nisa ayat 29, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian. Rokok adalah pembunuh berkala terhadap diri sendiri. Kemudian dalil yang keempat, surat Al-Isra ayat 27. Ayat 26 27. Wala tubadzir tabdzira. Janganlah kalian melakukan pemborosan, menghambur-hambur harta. Innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Maka syaitan birabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang yang boros, mubadzir, adalah saudara-saudara syaitan. Dan syaitan terhadap Allah adalah sangat ingkar. Ini yang kelima, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, la darar wa la dirar. Tidak ada bahaya dan tidak membahayakan. Rokok berbahaya atas penghisapnya, keluarganya, anaknya, dan bahkan orang yang duduk bersamanya yang tidak menghisap rokok. Dalil yang keenam, karena Rasulullah SAW bersabda, Inna rijalan yatakhawaduna fi malillah bighairi haq, falahumun nar yawmal qiyamah. Sesungguhnya ada manusia yang menghamburkan harta Allah tanpa kebenaran. Maka bagi mereka neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Dan rokok termasuk menghamburkan harta tanpa hak dan tanpa kebenaran. Allahu alam, ini yang bisa disampaikan. Kita cukupkan dulu pada pertemuan ini tentang sampai kepada rokok tadi. Sampai kepada rokok. Nah, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, Ustaz, jazakallah khair atas ilmu dan materi yang disampaikan kita semua. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan akhwat, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Kami berikan kesempatan bagi para jamaah yang hendak bertanya kepada Ustaz bisa raise hand atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Baik, kita akan silakan bagi yang sudah angkat tangan. Di sini sudah ada Ibu Ida dari Prancis. Silakan Ibu bisa bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, izin bertanya Ustadz, Silakan Ibu. apakah berdosa untuk kalau kita tidak mendukung perusahaan-perusahaan yang kalau kita tidak memboikot perusahaan yang mendukung Israel yang sudah banyak sekali membunuh kaum muslimin, Ustadz. Karena di sini banyak sekali perusahaan yang mendukung perusahaan Israel, dan terutamanya misalnya bank itu yang mendukung perusahaan alat-alat persenjataan Israel seperti drone dan bom itu. Apakah yang tidak memboikotnya ikut berdosa, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa ashabihi, wa man wala, amma ba'd. Kita harus ketahui dulu asal permasalahannya. Asal permasalahannya adalah bahwa ada dua asal permasalahannya. Yang paling pertama, al-wala lil muslim. Loyal hanya kepada Islam dan kaum muslimin. Loyal di sini artinya cinta, ingin dekat, ingin menolong hanya kepada kaum muslimin.
Dalilnya apa? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Yang artinya kamu tidak akan dapati wahai Muhammad SAW orang yang eh, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya akan bersenang-senang, berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul. Kamu tidak akan dapati orang beriman yang mencintai eh, Allah dan Rasulnya akan bersenang-senang, saling cinta mencintai dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nah, ini asal hukumnya nggak seperti itu, ya. Tidak boleh orang beriman loyal kepada orang kafir. Nah, dari sini kemudian mencabang, yaitu tidak boleh seorang Muslim menolong orang kafir untuk membunuh orang Islam atau memerangi kaum muslimin. Nah, itu termasuk dosa besar. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Ya, termasuk di dalamnya tidak boleh membunuh atau menolong orang kafir untuk membunuh kaum muslimin atau untuk memerangi kaum muslimin. Ini diharamkan dalam agama Islam dan masuk dosa besar. Nah, sekarang kita ke pertanyaan, apakah memboikot itu termasuk daripada memutuskan pertolongan kepada orang ataupun perusahaan yang jelas-jelas memerangi kaum muslim? Maka wallahu alam, apabila terdapat kejelasan bahwa memerangi perusahaan tersebut, memerangi kaum muslimin, kemudian perusahaan tersebut mendonasi musuh-musuh kaum muslimin, maka kita tidak boleh tolong-menolong dengan mereka. Ini kalau sudah jelas apakah tidak tolong-menolongnya kita bermanfaat atau tidak bermanfaat, itu urusan lain. Yang penting kaedahnya dalam beragama tidak boleh menolong orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Tidak boleh menolong orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya Ustadz, tapi di sini sangat banyak sekali perusahaan yang mendukung Israel itu Ustadz, sehingga kita tidak tahu misalnya bank mana yang tidak mendukung. Tapi yang jelas saya tadi malam baru membaca bahwa bank saya yang tempat saya menerima pensiun gitu pendukung, malah itu dia mendukung perusahaan persenjataan Israel. Jadi saya sangat-sangat bingung Ustadz bagaimana caranya Harus gitu. dipisahkan, harus dipisahkan. Ketika kita sudah mendapatkan gaji dari bank tersebut, maka segera dipisahkan. Bukan mendapat gaji dari bank itu Ustadz, tapi pensiun saya disetor ke bank itu Ustadz. Tentang hak kita di bank tersebut, langsung pindahkan ke tempat lain. Maka tidak mengapa hal tersebut. Kita kan tidak memilih bank tersebut untuk dijadikan sebagai gaji pensiun kita ke situ. Tetapi itu kan keputusan dari perusahaan atau keputusan dari tempat kita bekerja. Saat pensiun, maka kamu akan mengambil gaji di bank tersebut. Nah, itu kan berarti bukan pilihan kita, tidak ada dosa bagi kita. Tetapi dengan catatan setelah kita
mendapatkan pindah ke rekening yang lain atau ke bank yang lain yang memang tidak ada hubungannya dengan memerangi kaum muslimin atau menolong orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Nah, Ya, mohon doanya Ustazah, mohon doa Ustadz supaya bisa mendapatkan bank yang tidak menolong karena banyak sekali bank-bank di sini menolong Israel Ustadz. Mohon ya, doanya Ustadz. semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruh. Dan saya berpesan untuk kasus Palestina, Gaza terutama, dan juga yang baru ini Sudan dan juga daerah-daerah lain seperti di Irak, seperti di Suriah yang masih ada sedikit, maka sering-sering kaum muslimin berdoa dengan doa Rasulullah SAW. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang yang lemah dari orang beriman. Itu adalah kewajiban kita sekarang. Kalau Ya Ustadz. salah satu yang meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakallah khairan Ustadz. Semoga Barakallahu fiik. mereka yang dikejami akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Kami beri kesempatan untuk Bapak Abi Yahya. Silakan Bapak bisa bertanya langsung kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz ingin bertanya, Ustaz. Silahkan. Ini karena lagi sedang rame-ramenya kasus salah seorang yang dikatakan Gus di Jawa Timur. Dia bilang, orang satu ini bilang, kalau ngerokok itu, setiap hisapan dapat pahala. Itu bagaimana Ustaz tanggapan atas kasus ini? Apakah itu termasuk bagaimana tindakan yang seharusnya untuk orang ini gitu? Karena belum ada tindakan sama sekali. Terlebih yang satu lagi nih yang paling parah, nyamain Allah itu pakai bungkus rokok gitu. Yang satu ini sih yang bocil. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, Ustaz, tadi kan ada sempat dibahas bahwa tidak boleh menghukum orang dengan api. Lalu bagaimana Ustaz ketika seorang polisi itu menembak, karena kan pistol itu kan termasuk senjata api Ustaz ya. Iya. Lalu yang ketiga, apa hukumnya, hukum gantung dalam Islam? Nah, cukup Pak? Cukup Ustaz. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Sebenarnya yang harus dilakukan oleh kaum muslimin adalah belajar agama Islam secara mendalam. Maka permasalahan yang pertama yang ditanyakan akan mudah dijawab. Kalau dalam orang yang belajar agama Islam secara mendalam, maka dia akan sangat mudah untuk tidak percaya dengan siapapun yang mengatakan apapun kecuali dengan dalil. Karena para ulama berkata, ulul alim yustadallu lahu la yustadallu bihi. Perkataan seorang, baik itu alim atau bukan, dicarikan dalil atasnya dan tidak dijadikan dalil. Jadi kaum muslimin ini kan, saya tuh kadang kasihan dengan orang-orang yang sibuk dengan media sosial. Kemudian cara beragamanya itu sibuk dengan apa yang terjadi di media sosial.
kehidupannya sibuk dengan yang viral di media sosial itu sangat mengganggu ibadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada rasa kasihan tersendiri gitu. Kok sibuk ya dengan sesuatu yang viral, kemudian nanti eh, muncul, nanti turun lagi, tenggelam lagi, muncul yang lain, sibuk lagi. Nah, ini contoh-contoh orang yang kadang-kadang nggak belajar agama dalam, sedangkan orang yang belajar agama dalam ya dia tinggal lewat begitu saja. Dia akan tahu bahwa perkataan seseorang tidak akan pernah dianggap kecuali dengan dalil. Karena seperti yang menjadi ukuran adalah dalilnya. Satu hisapan dan adalah satu zikir, kemudian kopi, siapa yang mati di atasnya begini. Mana dalilnya? Kalau dia ada dalil, dalilnya sahih atau tidak? Kalau ada dalil sahih atau tidak? Kalau sahih, benar nggak dalil tersebut diletakkan dalam permasalahan tersebut? Cara beragama yang seperti ini tidak didapati dengan hanya ngaji lewat reels, hanya ngaji lewat short, hanya ngaji lewat video-video pendek. Beragamalah dengan cara belajar agama yang mendasar, sistematis, berguru dengan sebuah kitab, bersimpuh di hadapan mereka. Ini yang menjadikan kaum muslim kadang sangat rapuh gitu dengan apa yang viral, apa yang viral. Belum lagi kalau dilihat dari kondisi sosiologi politiknya, bahwa itu kadang-kadang diciptakan, cipta kondisi, sehingga selalu gaduh, tidak menginginkan ketenangan di tengah kaum muslimin. Saya nasihatkan belajarlah yang mendasar dari agama Islam dengan seorang guru berdasarkan kitab yang memang berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak mudah terombang-ambing, ada isu sana, sibuk dengan, ada isu sini, sibuk dengannya. Ada bocil ngomong, disibukkan dengannya. Kalau kita dulu mengatakan, guru-guru kita dulu mengatakan, lasna fadhil. Kita bukan orang-orang yang proletar yang kosong melompong kemudian mengomentari sesuatu yang eh, sangat remeh di tengah kaum muslimin gitu. Sampai orang-orang yang awam pun tahu bahwasanya itu adalah menyimpang. Adapun sikap kita, maka eh, ataupun bagaimana orang itu kok belum diapa-apain, nah, itu kembali kepada yang memiliki wewenang di negara ini, memiliki wewenang di negara. Tapi saya nasihatkan kaum muslimin belajarlah ilmu agama yang mendalam, yang dari dasar sistematis dengan seorang guru berkitab. Ini saya itu sesuatu yang malah membuat kita ya tawain aja deh gitu. Saking tidak pentingnya untuk dijawab, nggak usah menyibukkan diri dengannya deh. Masih ada ilmu-ilmu yang lain yang bisa kita lebih pelajari lebih dalam lagi. Nah, em, jadi kaedahnya tadi begitu, Pak. Ya, semua perkataan orang tidak ada nilainya tanpa dalil. Jika ada nilainya, maka harus berdalil. Siapapun orang itu, bahkan Ustadz Salafi sekali. Kalau dia menekankan sesuatu, jika ada dalil, baru diterima. Jika nggak ada dalil, nggak diterima. Ini pegang hidup, pegang erat-erat sebagai sebuah tata cara beragama. Qaulul alim yustadallu lahu la yustadallu. So, ucapan seseorang yang alim dicarikan dalil atasnya, bukan dijadikan dalil dengan, karena dalil itu hanya dari Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW dan ijma' para sahabat. Adapun yang kedua yang berkaitan dengan eh, tidak boleh membunuh atau menyiksa dengan
api, bukankah yang berwenang seperti kepolisian ataupun tentara memiliki senjata api? Maka jawabannya iya, tidak boleh asal pakai. Tidak boleh seseorang asal pakai, ya. Karena sama saja dia dengan membunuh seseorang. Tapi kemudian kalau seandainya diputuskan bahwa dia dihukum mati dengan ditembak, ini nanti ditanyakan kepada yang lebih ahli fatwanya, ya. Karena saya tidak bisa menjawab. Kalau seandainya dia dihukum mati dengan keputusan pengadilan dan hukuman matinya ditembak, apakah itu tidak boleh juga? Allahu a'lam. Tetapi yang saya tekankan di sini, ya tidak boleh sembarangan untuk menggunakan senjata api tersebut, meskipun dia pihak berwenang. Kemudian yang ketiga tadi tentang apa, Ustaz? Hukum gantung, Ustaz. Dalam Islam itu hukumnya apa, Ustaz? Hukum gantung di dalam agama Islam itu masuk ke dalam ta'zir. Kalau seandainya ada ta'zir dari para hakim, maka dia diperbolehkan. Ta'zir itu artinya hukum yang menurut hakim itu adalah sebuah hal yang dilakukan. Seperti misalkan seorang yang mencuri tapi batas curiannya tidak sampai kepada potong tangan, lalu dia ditakzir dengan dicambuk beberapa kali. Nah, itu keputusan kepada hakim. Begitu juga hukum gantung. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Ada satu pertanyaan lagi di kolom chat, Anda coba bacakan Ustaz. Penanya mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Syekh Muhammad Jamil Zainu, Al-Ustadz, dan juga kaum muslimin. Mohon penjelasan Ustadz, apakah anak Nabi Adam yang membunuh tersebut tidak bertaubat, sehingga dosa pembunuhannya menjadi dosa jariyah? Barakallahu fikum. Masalah taubat dia atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi ada hadisnya bahwa anak Adam yang pertama yang mencontohkan pembunuhan, bagaimanapun bertanggung jawab atas seluruh pembunuhan tanpa kebenaran. Dan itu adalah eh, dari akibat manda'a ila dhalalah. Kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosanya dan dosa yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa yang mengikutinya sedikit. Nah, wallahu. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya wa ahsanallahu ilaik. Kiranya mungkin cukup Ustaz sampai sini. Mungkin ada kalimat terakhir dari Ustaz sebagai penutup. Jika ada, kami persilakan. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menggarisbawahi lagi tadi masalah bunuh ataupun hukum mati dengan tembakan. Maka ada perkataan para ulama, wa qatlun bisayfi haddan wa illa qutila bisayfi fil hal yudrafu unuqah. Ya, artinya orang yang seperti orang murtad, kemudian orang yang memerangi kaum muslimin, orang yang meninggalkan sholat, maka itu boleh hakim untuk menentukan
pembunuhannya dengan pedang, dipenggal lehernya. Ya. Kemudian sebagian ulama-ulama generasi terakhir mengatakan boleh dihukum dengan hukuman had, yaitu dengan ditembak. Kenapa? Karena tujuan dari ditembak adalah ta'jilul maut, yaitu disegerakan kematiannya. Yaitu disegerakan kematiannya. Nah, adapun dengan digantung tadi, seperti yang sudah saya ungkapkan, bahwa itu adalah sebagian ulama membolehkannya karena dia takzir. Karena dia adalah hukuman yang dipilih oleh seorang hakim, mungkin agar menjadi beban berat bagi yang melihatnya sehingga tidak melakukannya seperti hukuman dia. Seperti perbuatan dia, maksud saya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ada pun nasihat yang ingin saya sampaikan di penghujung kajian ini. Ada hal yang sangat menarik yang harus kita pahami dalam kehidupan kita ini, adalah seseorang kadang menyesal di akhir hidupnya karena meremehkan perkara-perkara akhirat dan terlalu mengeluarkan usaha yang begitu maksimal untuk perkara dunia. Kadang siang, malam, sore, pagi, dia kejar untuk perkara-perkara dunianya. Tapi kebanyakan dari manusia lalai untuk bersungguh-sungguh untuk kehidupan yang hakiki, kekal abadi selamanya, yaitu antara surga dan neraka. Maka yang terjadi nanti pada hari kiamat, dia akan menyesal, merasa rugi yang tidak bisa dibayar. Allah berfirman, hatta idza ja'atuhumus sa'ah baghtah qalu ya hasratana ala ma farratna fiha. Yang artinya, dan ketika datang kepada mereka kiamat itu dengan tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu. Nah, ini menjadikan kita jangan sampai melalaikan tentang persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Bagian orang terlalu inhimak. Inhimak itu mengeluarkan tenaga begitu banyak, begitu luar biasa. Seakan-akan dia ingin hidup selamanya di dunia. Tetapi dia lalai untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Yang mana kehidupan setelah kematian dimulai saat dia mati. Sedangkan dia mati, tidak ada yang mengetahuinya
Apakah masih lama, atau setengah lama, atau dekat, atau sangat dekat. Sedangkan setelah mati, kehidupan lebih lama, lebih kekal. Maka jangan sampai melalaikan untuk persiapan kehidupan akhir. Hanya orang-orang yang tidak berpikir panjang, yang terlalu sibuk dengan dunia, dan dia lupa untuk mempersiapkan persiapan kehidupan setelah kematian. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Silakan Ustaz bisa meninggalkan Zoom. Barakallahu fiik. Baik, jazakumullah khairan pada ikhwah semuanya yang telah berpartisipasi bersama kita pada kajian malam hari ini. Semoga Allah memberkahi ilmu yang kita dapat dan menjadikannya bermanfaat untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Kami mohon maaf selaku penyelenggara atas kekurangan kekhilafan yang ada selama kajian berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan.